Dunia berubah. Dalam satu dasawarsa terakhir, perkembangan teknologi membuat kita melakukan berbagai lompatan-lompatan di berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Perkembangan dari ilmu pendidikan dan psikologis mengubah konsep pendidikan yang lawas menjadi konsep yang lebih baru. Banyak sekali pergeseran-pergeseran paradigma yang terjadi di dunia pendidikan untuk saat ini. CBTE atau Competency Based Teacher Education diterapkan secara luas pada tahun 1970-an sampai pada awal 1980-an di Indonesia. Namun pelan-pelan CBTE ini mulai ditinggalkan. CBTE ini muncul kembali pada tahun 2000-an seiring diterapkannya KBK pada kurikulum pendidikan kita. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana mungkin konsep lama ini bisa muncul kembali setelah sekian lama ditinggalkan? Pertanyaannya selanjutnya adalah apakah CBTE ini masih relevan? Yuk kita bahas di video berikut ini. Satu, alasan pertama, persepsi baru mengenai kompetensi guru. Terdapat perbedaan pandangan terhadap konsep dari kompetensi menurut pandangan behavioris dan konstruktivis. Behavioris berpendapat bahwa kompetensi guru itu adalah sesuatu yang bisa diturunkan menjadi sesuatu yang bisa diukur. Seperti apa saja itu? Yang pertama bisa saja yang diukur adalah seperti kemampuan dari komunikasi, numerasi, kemampuan dari teknologi informasi, kompetensi dari interpersonal, dan pada pemecahan masalah itu sendiri. Sementara konstruktivis berpendapat lain. Konstruktivis mengkritisi pendapat-pendapat tersebut. Mereka menyampaikan bahwa definisi tersebut mengkerdilkan dari konsep kompetensi, terlalu dangkal dan tidak sesuai. Pandangan konstruktivis terhadap kompetensi itu adalah sebagai sesuatu entitas yang terintegrasi, holistik, dan berelasi pada kehidupan nyata. Kompetensi itu harus dilihat sebagai kombinasi yang kompleks antara pengetahuan, sikap, kemampuan, dan nilai-nilai yang ditampilkan dalam konteks unjuk kerja. Nah, dalam undang-undang yang diterapkan di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, dijelaskan ada 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh guru. Apa sajakah itu? Yang pertama adalah konsep kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi pedagogik, dan kompetensi profesional. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan pribadi yang mantap, berakhlak mulia, arif, berwibawa, serta menjadi teladan bagi peserta didik. Adapun kompetensi sosial adalah kemampuan dari guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orang tua wali, serta selanjutnya kepada masyarakat. Selanjutnya adalah kompetensi pedagogik, adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Secara bahasa, pedagogik bisa diartikan sebagai ilmu untuk mendidik. Kemudian, kompetensi selanjutnya yang harus dimiliki guru adalah kompetensi profesional. Apakah kompetensi profesional itu? Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan tentunya mendalam. Nah, tentunya hal-hal ini bisa dicapai dengan menerapkan CBTE. Tentunya CBTE di sini kompetensi yang dimaksud adalah kompetensi berdasarkan pandangan konstruktivis, bukan pandangan behavioris. Guru sebagai individu tidak lepas dari hakikat dan kodratnya sebagai manusia yang kompleks. Kita tidak bisa menilai seorang itu secara parsial, hanya melihat satu aspek dari guru tersebut. Karena kita tahu bahwa guru tentunya sebagai manusia memiliki kodratnya masing-masing. Pandangan konstruktivis terhadap kompetensi guru ini dirasa lebih cocok diterapkan daripada pandangan behavioris terhadap kompetensi itu sendiri. 2. Alasan kedua,
Perubahan tujuan pendidikan nasional. Nah, yang kedua kenapa kita perlu kembali ke CBTI adalah tujuan pendidikan nasional kita. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3 yaitu tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab. Dalam CBTI terdapat dua fungsi laten pendidikan itu, yaitu yang pertama adalah mengidentifikasi dan mengolah kemampuan potensial peserta didik atau individu pembelajar. Tujuan pendidikan secara garis besar yaitu untuk memaksimalkan dari kemampuan peserta didik itu sendiri dan mengamankan modal manusia yang dibutuhkan oleh masyarakat dan negara. Nah, pendidikan di sini dipandang sebagai sebuah pengaturan desain kegiatan untuk mengembangkan potensi individu siswa dan juga serta membantu peserta didik itu agar mereka mencapai keberhasilan. Nah, fungsi pendidikan menurut CBTI ini tentunya sesuai dengan tujuan dan cita-cita Sisdiknas kita. Tujuan pendidikan nasional harus sesuai dengan zamannya. Karena adanya perbedaan zaman, tentunya terdapat perbedaan kualifikasi yang manusia yang harus dihasilkan oleh pendidikan itu sendiri. Untuk itulah di sini CBTI hadir agar mampu mencapai Sisdiknas tersebut. Alasan ketiga, mengembangkan dan memaksimalkan potensi masing-masing siswa. Terdapat beberapa pandangan yang mengkritisi CBTI bahwa CBTI itu kesuksesan guru diukur berdasarkan pembelajaran siswa. Filosofi dari pendidikan berbasis kompetensi dikatakan berhasil apabila siswanya bisa mendemonstrasikan kompetensi yang telah didapatkannya. Kemudian CBTI dianggap terlalu menekankan aspek keterampilan dan teknis, sehingga mengabaikan komponen lain yang tidak kalah pentingnya dalam mendidik. Kemudian yang perlu diluruskan lagi bahwa CBTI dianggap fokus utamanya kompetensi adalah hasil daripada konten dan proses pembelajaran. Benarkah demikian? Salah. Pendapat konstruktivis menyatakan bahwa, quote, competency must be constructed contextually in which people interests and goals are duly taken into considerations. Maka dari sini berimbas bahwa dalam pendidikan berbasis kompetensi ini, hal paling penting adalah identifikasi dari kemampuan siswa itu sendiri. Selain itu, kita juga harus mengidentifikasi dari minat dan bakat. Sedangkan tugas utama pendidikan berbasis kompetensi adalah melakukan self-actualization atau aktualisasi diri melalui rekognisi dan pengolahan bakat-bakat dan kemampuan dari peserta didik itu sendiri. Di sini dalam pendidikan berbasis kompetensi, nilai-nilai pendidikan itu bisa diikutsertakan dalam paradigma berbasis kompetensi. Yaitu yang pertama dengan melakukan pengurangan kecenderungan terhadap pendidikan berbasis subjek dan mengenalkan sebuah kurikulum berbasis kompetensi agar bisa membantu perkembangan minat, bakat, dan potensi dari peserta didik itu sendiri. Selain itu, bisa juga dengan menggunakan psikologi positif yang merupakan bidang baru yang muncul, di mana konsep utamanya adalah keyakinan dari kita untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup adalah tergantung pada kemampuan seseorang untuk mengembangkan potensinya masing-masing. Alasan keempat, perubahan paradigma pendidikan dari behaviorisme ke konstruktivisme. Kita kembali kepada CBTI ini tidak dapat kita hindarkan. Kenapa? Karena adanya perubahan paradigma dalam pendidikan kita. Paham konstruktivisme sangat lekat pada pembelajaran yang diterapkan di sekolah-sekolah pada dewasa ini. Peran guru sebagai sumber utama dari informasi berubah menjadi lebih luas kepada peranan guru sebagai fasilitator pembelajaran. Persepsi baru pada pengembangan potensi maksimal siswa memerlukan pengembangan dari kompetensi guru ini sendiri. Agar dapat menerapkan pembelajaran yang bermakna di segala situasi, yang sesuai dengan tumbuh kembang
dan potensi dari masing-masing anak sesuai dengan umurnya masing-masing. Untuk itu, perlu dikembangkan kompetensi guru di segala aspek, tidak hanya pintar dari segi konteks atau materi, tapi lebih kepada mengembangkan pribadi guru sesuai nilai-nilai yang berlaku dan dapat menjadi panutan oleh peserta didik. Itulah alasan kenapa kita perlu kembali mengembangkan kompetensi-kompetensi guru agar sesuai dengan perkembangan dunia saat ini. Bagaimana menurut kalian? Yuk kita diskusi di kolom komentar di bawah. Bye-bye.